Skill yang begitu meriah-meriah, hanya tendangan biasa saja, tapi tendangannya ini sangat kuat. Ditambah lagi dengan Xiao yang begitu lentur dan juga sangat cepat. Xiao berhasil memenangkan game tersebut. Ia sudah dapat 1 poin. Selanjutnya juga ada pertarungan Tang San dan Chu Qing. Nah, Chu Qing ini sangat bersemangat untuk menunjukkan kemampuannya. Namun Mupai berkata kepada Tang San agar nantinya tidak terlalu keras kepada Chu Qing. Nah, bisakah hati Chu Qing ini leleh sama si playboy Mupai ini? Kita akan tahu seiring berjalannya film. Saat pertarungan dimulai, Tang San memasang rumput perak di mana-mana. Hal itu membatasi ruang Chu Qing untuk bergerak. Namun Chu Qing berhasil membalas dengan serangan jarak dekat. Pertarungan jarak dekat tentunya membuat Tang San sedikit kewalahan karena tak bisa mengendalikan rumputnya. Beberapa kali, Chu Qing hampir menyerang Tang San dengan cakar kucingnya. Namun seluruh serangan tersebut berhasil terhindar. Hingga akhirnya, Tang San pun kembali mendapatkan sebuah jarak. Kali ini, ia pun mengatur rumput peraknya lagi. Chu Qing pun berhasil diikat dan mengaku kalah di sana. Setelah keluar dari koridor, Mupai pun ingin menghiburnya sedikit. Namun perkataan Mupai masih saja diacuhkan. Tak lama setelah itu juga ada pertarungan antara Tang San dan Xiao melawan dua bersaudara Martial Soul Palu Petir. Nah, singkatnya, Tang San dan Xiao juga berhasil menang karena Tang San sudah berhasil menumbuhkan parasit ke tubuh musuh. Namun di detik-detik terakhir, dua bersaudara Palu ini memberikan serangan balasan, yaitu Palu Petir yang bisa mengikuti orang. Tang San pun terkena serangan tersebut demi melindungi Xiao. Melihat hal itu, Xiao pun langsung ngegas. Ia berniat langsung membunuh mereka berdua. Namun untungnya ada Tang San yang membelokkan serangan tersebut. Setelah kejadian tersebut, semuanya pun kembali ke akademi. Guru Flanders sudah pulang duluan, sedangkan Hong Jin ingin berkeliling kota sebentar. Alasannya ingin berkencan dengan wanita cantik. Hong Jin pun mengajak Mupai untuk ikut bersama. Ia memancing Mupai dengan mengatakan, biasanya kan cewekmu itu sangat banyak bro. Di depan Chu Qing, Mupai pun jadi salah tingkah. Ia pun menyuruh Hong Jin untuk segera pergi. Dan Hong Jin pun pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Chu Qing merespon kalau Mupai itu mesum. Setelah kembali ke akademi, ternyata Rongrong masih belum meninggalkan akademi Shrek. Ia sedang bertengkar dengan Mupai. Ada juga Oscar di kejadian itu. Rongrong kembali mengeluarkan tingkah sok berkuasanya. Dan hal itu pun membuat Mupai menjadi sangat marah. Mupai langsung ingin menghabisi Rongrong di sana. Namun kali ini ada Tang San yang melerainya. Setelah Mupai masuk, Rongrong pun kembali meminta Tang San untuk membunuh Mupai. Nantinya akan dibayar 10.000 koin emas lah dari klan Ubin Pagoda dan lain sebagainya. Nah, si Tang San pun tak bisa berkata apa-apa lagi melihat tingkah Chu Qing ini. Ia pun hanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah semuanya masuk, terakhir Rongrong meminta tolong kepada Oscar. Ia berkata, bukannya kau menyukaiku? Nah, Oscar pun berkata, aku suka wanita yang pertama kali kulihat. Waktu itu, ia tampak sangat baik hati. Kalau perilakumu tetap seperti itu, mungkin saja tidak akan mendapatkan teman. Rongrong pun menangis di sana. Setelah kejadian itu, Rongrong merenung sepanjang malam. Ia berdiri di aula tengah sampai besok pagi. Lama setelah itu, semuanya pun berkumpul. Lagi-lagi hanya Oscar yang telat. Dengan gaya bocilnya, ia pun berlari datang dengan sangat gembira. Nah, usut punya usut ternyata Oscar sudah mencapai level 30. Bisa mencari satu cincin roh lagi. Semuanya pun memberikan ucapan selamat kepada Oscar. Flander pun menyuruh mereka semua untuk membantu Oscar besok berburu binatang roh. Tugas hari ini adalah untuk memakan sosis buatan Oscar. Semuanya pun jadi kaget. Namun itu diwajibkan agar besok bisa bertempur layaknya sebuah tim utuh. Di saat semuanya kaget, Rongrong langsung memakan sosis tersebut. Sepertinya ia pun sudah bertekad untuk berubah. Kali ini perjalanan akan ditemani guru uji. Tubuhnya masih lebam-lebam karena dipukul ayah Tang San kemarin. Di hutan Star Tuo ada banyak sekali hewan-hewan buas. Ada banyak yang berumur ribuan tahun bahkan sampai puluhan ribu tahun. Ada juga monster-monster kuno yang sangat aneh. Setelah berlari seharian, Mupai dan kawan-kawan sampai di kota perbatasan sebelum hutan Star Tuo. Mereka singgah ke sebuah tempat makan. Di sana juga ada orang-orang lain dari Akademi Changhui, akademi yang tampak elit yang hanya menerima roh hewan kelas atas.
Mupai pun terang-terangan menyinggung akademi itu hanyalah akademi yang penuh dengan orang-orang yang arogan. Kata-kata tersebut pun membuat suasana menjadi hening. Beberapa murid berusaha untuk mengerjai Mupai. Namun sayangnya, karena mereka yang terkena kerjaan tersebut, seluruh pelanggan toko lari dari tempat itu. Guru sekolah Chang Hui segera membangkitkan martial soul-nya. Ia adalah martial soul penyu hitam level 50. Salah satu martial soul peringkat atas juga selain Phoenix. Mereka pun memutuskan untuk bertarung di luar. Sebelum itu, Tang San kembali mengatur formasi bertempur. Kali ini ada Mupai dan Hong Jun yang akan menjadi penyerang utama. Hal itu dikarenakan karena api Phoenix sangat panas, sedangkan penyu hitam ini sedikit memiliki unsur es. Namun setelah rencana dibentuk, tidak ada rencana untuk Rongrong. Tang San pun berkata, martial soul Rongrong sedikit spesial, maka bertindak saja sesuai situasi. Rongrong pun sedikit kesal. Di sini Oscar pun memberikannya nasihat. 想让大家认可你，就用行动来证明。白虎，第一回技，禅让。碳烤乌龟。 Pertarungan berakhir. Beberapa kali Chu Qing juga berusaha menyerang, namun hal itu malah membuat tangannya tersangkut. Mupai pun segera menyelamatkannya, walaupun akhirnya tangan Mupai harus membeku. Saat diserang, untungnya ada Hong Jin yang menahan serangan tersebut. Kalau tidak, bisa saja Mupai sudah menjadi es. Setelah semuanya sedikit tenang, muncullah Guru Uji. Tadinya ia makan di tempat lain. Guru Uji pun menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Mereka sudah sampai di hutan Startuo. Guru Uji menyuruh mereka agar selalu berdekatan, terutama si Oscar dan Rongrong. Tak lama setelah itu, sesuatu mengarah ke arah mereka dengan sangat cepat. Chu Qing pun mengintai binatang tersebut dari atas pohon. Di sana mereka bertemu dengan ular terbang Phoenix ribuan tahun. Nah, ular terbang Phoenix juga sangat hebat, guys. Serangannya itu biasa-biasa saja, yaitu melilit tubuh hingga tulang-tulangnya hancur. Namun ada satu hal yang benar-benar spesial, yaitu adalah kecepatannya. Apabila ular ini merasa kalah, ia akan langsung kabur dari pertarungan dan sudah tidak mungkin bisa dikejar lagi. Ia adalah salah satu tipe hewan terbang yang paling cepat. Semuanya pun berfokus agar ular ini tidak bisa kabur saja. Masalah gebukan akan Guru Uji yang menanganinya. 小心！你没事吧？重力挤压，定位追踪。Setelah digebukin Guru Uji, ular itu pun sudah mati. Guru Uji menggunakan skill tekanan gravitasi dan skill pelacak tubuh, lalu membantingnya dengan sangat keras. Oscar pun bisa mengambil roh hewan tersebut. Namun saat Oscar ingin mengambil, Xiao merasa sangat sedih. Mengapa harus terus membunuh hewan roh demi menambahkan ke kekuatan kita? Nantinya hal ini juga akan berlanjut ke tujuan akhir mereka. Saat Oscar ingin menghabisi ular tersebut, tiba-tiba ada seseorang datang, seorang nenek yang memegang sebuah tongkat bersama cucu perempuannya. Ia mengeluarkan 6 cincin roh. Ada juga cincin roh yang berwarna hitam sama seperti Guru Uji. Guru Uji pun juga ikut mengeluarkan 7 cincin rohnya. Usuk punya usuk, ternyata nenek ini adalah orang yang terkenal juga. Ia memiliki seorang suami yang bisa melengkapi martial soul-nya. Kemampuan kombinasi roh mereka sangat terkenal di seluruh benua Tolo ini. Bahkan jika seorang
memang takutnya juga tidak akan bisa menang dengan mudah. Untungnya si suami sedang tidak berada di tempat. Nenek ini berkata, ular terbang ekor Phoenix itu tidak boleh ditambahkan ke Oscar. Alasannya karena ular ini ditemukan lebih dulu oleh mereka. Seharusnya ular ini adalah milik cucu nenek tersebut. Namanya adalah Iran. Nah, setelah dicek ternyata di perut ular tersebut memang sudah ada luka yang dibuat oleh mereka. Singkat cerita, mereka pun memutuskan agar kedua murid saling bertarung. Yang menang akan mendapatkan roh hewan tersebut. Namun karena Oscar adalah tipe makanan, tentu saja tidak imbang. Alhasil, Tangsanlah yang menggantikan Oscar di pertarungan tersebut. Nek ular pun setuju. 第一魂技，毒刺麻痹。 第一魂技，蛇刃。 Saat bertarung, serangan racun Tangsan tak ada yang mempan. Hal itu dikarenakan karena Iran juga memiliki unsur racun. Namun akhirnya saat saling mengadu kekuatan, Tangsan memenangkan pertarungan tersebut. Ada pula saat celana Iran sempat tersobek, semuanya pun tertawa malu melihat hal tersebut. Dan ada juga yang cemburuan, karena kalah nenek ular pun kabur dari tempat tersebut. Setelah hal itu, Oscar segera menambahkan cincin roh ke martial soul-nya. Nah, setelah ditambahkan, Oscar malu-malu mengatakan skill barunya, apalagi saat Rongrong memperhatikannya. Hingga akhirnya, Oscar menunjukkan skill terbarunya. Pada dasarnya masih sama, yaitu membuat sebuah sosis. Semua orang pun tertawa melihat hal itu. Namun setelah dimakan, sosis tersebut bisa memberikan efek terbang. Kecepatannya juga sama seperti ular ekor Phoenix. Wah, ini tentu saja sangat hebat. Kecepatan ular Phoenix sangat cepat, guys. Namun efek tersebut hanya bisa bertahan 1 menit saja. Itulah skill dari cincin roh ketiga dari Oscar. Setelah kejadian tersebut, semuanya pun berencana pulang ke akademi. Namun Tangsan menolak hal tersebut karena Tangsan juga baru saja level 30. Wow, sungguh kebetulan. Mereka pun tak jadi pulang demi mencari hewan roh tambahan untuk Tangsan. Di saat mereka sedang beristirahat, Guru Uchi berkata kalau dulunya di sini sangat banyak binatang roh. Bahkan di pinggiran hutan banyak hewan roh ribuan tahun. Namun sepertinya hari demi hari semakin sedikit saja. Hal ini tentu saja masuk akal. Satu orang bisa memburu sampai 10 binatang roh, sampai dia level 100. Sedangkan hewan roh harus menunggu usia sampai ribuan tahun. Tentu saja tak banyak hewan roh yang melewati usia tersebut karena semakin banyak yang berburu. Tak lama setelah berdiskusi, tanah bergetar seperti terjadi gempa. Ternyata ada seekor hewan yang sangat besar mengarah ke arah Tangsan dan lainnya. Itu adalah penguasa hutan Startuo ini, kera raksasa umur puluhan ribu tahun. Mereka berada di puncak piramid hewan roh. Hebatnya lagi, mereka bisa mengerti bahasa manusia dan mereka juga memiliki cincin roh. Tanpa basa-basi, Guru Uchi pun segera menyerang King Kong tersebut. Namun skill tekanan gravitasi Guru Uchi ini tak berpengaruh sama sekali. Karena tenaga King Kong raksasa ini juga begitu besar. Semuanya pun menyerang King Kong tersebut secara bersamaan. 一起上！ Tangkap Xiao. Kali ini, Guru Uchi pun mengeluarkan seluruh kekuatan cincin rohnya untuk menyelamatkan Xiao. Itulah usaha terakhir dari Guru Uchi. 大力金刚手！谁也不准过来！我来扛住他！老板，这是张老师最后的品鉴。 Walaupun sudah tenaga penuh, plus ditambah efek ubin pagoda, kera raksasa ini masih saja bisa bertahan. Ia pun segera kabur membawa Xiao. Nah, melihat hal itu, Tangsan pun berlari mengejar Xiao. Ia mengingat janji masa lalunya yang berkata akan melindungi Xiao apapun yang terjadi. Hingga akhirnya Tangsan pun terjatuh dan ketinggalan jejak mereka.
Semuanya sangat terluka karena pertarungan tersebut. Beberapa juga ada yang pingsan. Tang San memohon kepada Oscar untuk membuatkannya sosis jamur. Ia memaksa untuk mencari Xiao Wu apapun yang terjadi, atau akan menjadi penyesalannya seumur hidup. Oscar pun mengerti situasi Tang San. Ia pun membuatkan sosis tersebut. Namun ternyata di sisi Xiao Wu, ternyata si Xiao Wu ini sudah kenal dengan kera raksasa. Mereka tampak sangat akrab. Xiao bertanya apakah Taming baik-baik saja. Si kera raksasa ini pun menganggukkan kepala. Ia tampak sangat menurut kepada Xiao Wu. Memang dari awal film kita belum diceritakan masa lalu Xiao Wu. Kembali ke Tang San, setelah kehabisan waktu 1 menit, Tang San terjatuh di salah satu daerah di hutan. Ia pun beristirahat sebentar untuk mengumpulkan tenaga. Namun, sesuatu yang menyeramkan menghampirinya dari belakang. Tang San bertemu dengan hewan roh laba-laba wajah iblis. Ia juga adalah hewan roh yang direkomendasikan Guru Tase untuk target cincin roh ketiganya. Nah, laba-laba berwajah iblis ini hanya memiliki satu kelemahan di bawah tubuhnya. Dari wajahnya saja terlihat sangat menyeramkan. Selain itu, seluruh tubuhnya dipenuhi racun. Dan seluruh tangannya juga sangat tajam, bisa membelah pohon dalam satu tebasan. Tang San pun bertarung dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki. Kali ini, Tang San sampai mengeluarkan palu martial soul-nya untuk mengalahkan hewan tersebut. 第二武魂孙明附带技能，准备了去孙武魂的Tang San pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Ia segera mengeluarkan racun dan memulihkan diri. Namun tak lama setelah itu, nenek ular kembali datang. Lagi-lagi mereka mengaku sudah mengincar laba-laba iblis ini seharian penuh dan juga sudah menguras beberapa dari skillnya. Kali ini juga ada kakek ular di kejadian tersebut. Masalah pun menjadi semakin rumit saat Tang San tak mau memberikan roh laba-laba tersebut. Hingga akhirnya kakek roh pun memberikan 2 pilihan. Yang pertama adalah untuk bertarung dengannya, atau yang kedua adalah bergabung ke dalam klannya. Nah, kalau bergabung di klan Mengsu, maka Tang San boleh mengambil cincin roh laba-laba tersebut, sekaligus juga akan mendapatkan pendidikan elit. Namun Tang San berkata, ia memiliki sebuah syarat, yaitu untuk menyelamatkan Xiao Wu. Apabila berhasil, maka Tang San tidak akan keberatan. Kakek ular tak bisa memenuhi syarat tersebut. Kera raksasa itu sangat kuat. Ia juga memiliki saudara yang begitu mengerikan. Harus ada beberapa tuolo yang menyerang, baru kera raksasa bisa dikalahkan. Tang San pun tak memiliki pilihan lain. Ia memaksa bertarung dengan kakek ular. Kakek ular pun langsung menyerangnya. Untungnya Guru Wuci dan kawan-kawan sudah sampai di tempat. Setelah berbicara beberapa saat, ternyata kakek ular juga adalah orang yang sangat menghormati Guru Tase. Sepertinya masih ada banyak hal yang belum terungkap. Untuk terakhir kalinya, Yiran dan Tang San pun kembali bertarung. Namun kali ini adalah pertarungan melempar pisau. Yang menang maka akan mendapatkan cincin roh tersebut. Di tengah diskusi, Oscar muncul dan berkata itu tidak adil. Ia menyuruh Yiran mengecup Tang San apabila kalah. Kakek ular pun tertawa terbahak-bahak dan menyetujui hal tersebut. Adu lempar dimulai dengan Yiran yang melemparkan seluruh pisaunya. Tak ada satupun yang meleset. Semua tembakan berhasil mendapatkan 1 daun. Namun Yiran sangat terkejut melihat hasil tembakan dari Tang San. 1 pisau Tang San bisa menusuk beberapa daun ke pohon. Yiran pun merasa sangat sedih dan merasa penuh kekalahan. Di saat itulah Tang San pun menghampirinya. Ia mengajarkan teknik bagaimana melakukan hal tersebut dengan memanfaatkan pendengarannya. Tang San juga memberikan senjata buatannya sebagai hadiah dengan harapan agar kedepannya Yiran juga bisa lebih kuat. Yiran pun tersipu malu. Ia mengecup Tang San di sana. Dengan malu, Yiran pun berkata, ini hanyalah karena perjanjian di awal saja. Jangan berpikir sembarangan. Setelah hal tersebut, Yiran pun pergi bersama kakek ularnya, seorang gelar tuolo yang diusir dari Istana Wu. Tang San juga akan memiliki skill tambahan yang sangat keren dari laba-laba iblis tersebut. Semuanya akan terungkap di episode selanjutnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.